Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Al-Malik, Al-Haq, Al-Mubin yang memberikan kita iman dan keyakinan. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang waspada riya dalam beramal. Para pemirsa, bulan penuh ampunan yang rahmat, itulah yang tepat untuk menggambarkan bulan suci Ramadan. Bulan suci ini, umat Islam berlomba-lomba untuk beramal, dan tentunya haruslah dilandasi dengan rasa penuh rasa ikhlas, dan menjauhi perasaan yang ingin dilihat atau dipuji dengan orang lain. Ingin terlihat baik, rajin, sempurna, dan soleh di hadapan orang lain merupakan tabiat dasar manusia yang sulit dilepaskan dalam diri manusia. Terlebih lagi, tidak ada manusia dunia ini yang tidak ingin dipuji oleh orang di sekitarnya. Bahkan untuk mendapatkan pujian itu, pencitraan untuk diri sendiri pun dilakukan. Seperti apa? Berpura-pura baik, dermawan, rajin, soleh ketika ada orang, atau bahkan ketika dilihat orang, ketika dia bersama banyak orang, dan lain sebagainya. Dalam ajaran Islam, perilaku semacam ini disebut riya. Riya berarti mengerjakan perbuatan lantaran mengharapkan pujian dan sanjungan oleh orang lain, bukan didasarkan dari hati, yaitu keikhlasan. Hadirin rahimakumullah, ikhlas dan riya merupakan dua sifat yang sangat berbeda, bertolak belakang dan bertentangan satu sama lain. Makna ikhlas adalah rela dengan setulus hati melakukan kebaikan hanya karena Allah. Sedangkan riya adalah melakukan suatu kebaikan semata-mata karena ingin dilihat dan disanjung orang. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berkata, riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan tersebut. Imam Al-Ghazali berpendapat, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Dan riya itu sangatlah samar. Kenapa dikatakan samar? Karena yang tahu setiap kita melakukan riya adalah diri kita sendiri dan Allah, sedangkan orang lain tidak mengetahuinya. Para hadirin semua, riya adalah suatu perbuatan tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang riya juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 38 yang artinya, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Barang siapa yang mengambil setan itu sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Bahkan Rasulullah pada suatu kesempatan menyampaikan kekhawatirannya tersendiri kepada para sahabatnya tentang riya terhadap umatnya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, yang artinya, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Dalam hadis tersebut, bahkan Rasulullah menyebut riya sebagai syirik kecil. Dinamakan syirik karena memang niat orang yang riya dalam beribadah bukan karena Allah semata. Karena ia ingin menyatukan Allah dengan nafsu diri sendiri, dengan respon orang lain. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, yang artinya, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Dalam hadis tersebut, bahkan Rasulullah menyebut riya sebagai syirik kecil. Dinamakan syirik karena memang niat orang yang riya dalam beribadah bukan karena Allah semata, karena ia menyekutukan Allah dengan nafsu dirinya sendiri. Dengan respon orang lain, orang yang riya sudah menuakan Allah dengan niat lainnya. Sebuah amal yang dihinggapi riya seringkali mempertimbangkan bagaimana orang lain memberi tanggapan. Ia lahir bukan dari ketulusan ilahi,
melainkan terdapat campuran keinginan mendapat citra positif di mata manusia, mendapat sanjungan dan pujian dari manusia. Apa akibat dari timbulnya kita melakukan riya? Yaitu naik turunnya amal kebaikan seiring dengan besar kecilnya potensi keuntungan penilaian dari manusia. Maka dari itu, pemirsa, hati-hatilah dengan riya, karena riya ini akan merusak amal yang telah kita kerjakan. Sebagai perusak amal, riya memiliki beberapa tanda. Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Imam Ali bin Abi Thalib menuliskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang artinya orang riya atau pamer memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, malas ketika sendirian, yang kedua, rajin saat di tengah banyak orang, serta amalannya meningkat dikala dipuji dan menurun dikala dicaci oleh orang lain. Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rezeki untuk kita, tidak menunda ajal, dan tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, obatilah hati kita dari penyakit riya. Kita hindari amalan dari riya. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar kita bisa terhindar dari riya? Oleh karena itu, marilah kita muhasabah, introspeksi diri, kita awasi amalan dan amati hati kita sendiri. Jika kita melakukan sholat sendirian, kita selesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika kita di tengah-tengah banyak orang, kita panjangkan sholat kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk, dan kita baguskan sholat kita, maka tanyakanlah kepada diri kita, kenapa kita melakukan itu? Jika kita sholat di kamar sendirian, ayat yang dibaca pendek. Tetapi jika kita sholat di masjid atau di banyak orang, bacaan kita dipanjangkan, lamanya berdiri. Maka tanyakanlah pada hati nurani kita, apakah kita menginginkan pujian sesama hambanya? Apakah kita ingin dihormati oleh mereka? Apakah ini lebih kita sukai daripada ridho Allah Ta'ala? Padahal seluruh manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Allah sama seperti kita. Mereka tidak dapat menciptakan manfaat maupun mudarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah agar dipuji sesama hamba, dipuji oleh manusia? Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rezeki. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jika kita melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah dan sekaligus mengharap pujian sesama manusia, maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut dari kita. Jadi, seseorang yang melakukan amal perbuatan yang disertai dengan riya, maka tidak akan ada pahalanya sama sekali, bahkan dia berdosa karena riyanya itu. Oleh karenanya, obatilah hati kita dari penyakit riya. Kita hindari amal dari riya. Lantas pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari riya? Syekh Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin mengutip perkataan Syakik bin Ibrahim yang berkata, benteng amal itu ada 3. Yang pertama, merasa bahwa hidayah dan taufik itu datangnya dari Allah Ta'ala. Yang kedua, berniat untuk mendapatkan ridho Allah agar dapat mematahkan hawa nafsu. Yang ketiga, mengharap pahala dari Allah untuk menghilangkan rasa tamak, rakus, dan riya. Dengan benteng amal tersebut, maka amalan yang bernilai ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridho Allah. Apabila amal hanya mengharap ridho Allah, maka ia tidak peduli dengan pujian ataupun celaan dari orang lain. Pujian dan celaan hanya bernilai seimbang, sehingga ia pun tidak terbang ketika dipuji, dan dia tidak akan tumbang ketika dicaci. Maka keikhlasan dirinya tidak aib sama sekali. Selagi dirinya memulai amalan dengan ikhlas dan keluar dari ibadah, itu pun rasa ikhlasnya terus mengiringinya. Untuk yang kedua,
Seorang mukmin tidak meninggalkan suatu ibadah karena orang lain. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan riya dan menjadikan amal kita ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan waktu yang sangat baik untuk meningkatkan kebaikan dan amal soleh. Jika kita melakukan sholat, maka kita melakukan karena Allah. Jika kita bersedekah, maka bersedekah karena Allah. Jika kita belajar ilmu agama, maka juga karena Allah. Jika kita mengajarkan ilmu agama, maka kita mengajarkan karena Allah. Jika kita menaati Allah, maka kita taat karena semata-mata ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan lain, maka sia-sialah umur kita dan alangkah ruginya waktu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.